Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Gumstat. Kali ini, Kak Runi dan Kak Marsha akan membahas tentang pengertian, jenis, simbol, perbandingan konsep parameter dan statistik, sampai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak penjelasannya. Pengertian statistik dan parameter. Yang pertama, statistik. Pernahkah kalian melihat data disajikan dalam bentuk grafik atau tabel? Nah, itulah salah satu contoh penerapan statistik. Statistik adalah kumpulan hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami informasi dari data yang terkumpul. Yang kedua, parameter. Nah, kalau parameter ini sedikit berbeda. Parameter adalah ukuran yang menggambarkan karakteristik dari seluruh populasi dalam sebuah penelitian. Menurut laman Indeed, parameter punya peran penting dalam penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena parameter membantu peneliti memahami bagaimana data yang mereka kumpulkan berpengaruh dalam berbagai kondisi dan bagaimana hasil penelitian bisa diterapkan dalam situasi dunia nyata. Dengan memahami parameter, peneliti bisa mengambil keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya, jenis statistik dan parameter. Yang pertama, statistik. Dalam dunia statistik, data dikumpulkan dan diolah untuk berbagai kebutuhan. Berdasarkan cakupan dan pemanfaatannya, statistik dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Mari kita bahas satu persatu. 1. Statistik deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data menjadi informasi yang mudah dipahami. Contohnya adalah rata-rata, median, modus, diagram lingkaran, atau histogram. Yang kedua, statistik inferensial. Digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel dan menerapkannya ke populasi yang lebih besar. Contohnya adalah pengujian hipotesis, regresi, atau analisis varians. Selanjutnya, parameter. Dalam analisis data, kita mengenal parameter yang membantu memahami karakteristik suatu populasi. Parameter terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ukuran tendensi sentral dan ukuran variasi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Ukuran tendensi sentral berfungsi memberitahu peneliti bagaimana nilai terpusat berada di sekitar titik tertentu dalam skala. Jenis ini terdiri dari 3 komponen, yaitu mean, median, dan modus. Yang kedua, ukuran variasi berfungsi memberitahu peneliti seberapa tersebarnya angka-angka di sekitar nilai pusat kumpulan data. Ukuran variasi meliputi rentang atau range, standar deviasi, dan varians. Selanjutnya, kita akan mengenal simbol-simbol dalam statistika untuk parameter dan statistik. Perhatikan baik-baik perbedaan simbolnya ya. Simbol statistik selalu merujuk pada sampel. Misalnya, yang pertama, rata-rata sampel. Kalian bisa tulis dengan menggunakan simbol X bar. Contohnya, X bar sama dengan 85, yang merupakan nilai rata-rata ujian 30 siswa. Contoh yang kedua adalah simpangan baku. Simbolnya S kecil. Contohnya S sama dengan 10, yang merupakan simpangan baku tinggi badan 50 orang. Yang terakhir yaitu proporsi sampel. Simbolnya PAT. Contohnya adalah PAT sama dengan 0,6 jika dirubah menjadi persentase menjadi 60% dari 200 responden menyukai produk ini. Nah, berbeda dengan simbol statistik, simbol parameter selalu merujuk pada populasi. Misalnya, rata-rata populasi simbolnya mu. Contohnya, mu sama dengan 80, yang merupakan rata-rata nilai ujian seluruh siswa di provinsi X. Yang kedua, simpangan baku populasi. Simbolnya dibaca sigma. Contohnya adalah
Sigma sama dengan 12, yang merupakan nilai variasi tinggi badan seluruh penduduk kota Y. Yang terakhir adalah proporsi populasi, simbolnya dibaca Pi. Contohnya, Pi sama dengan 0,6, 60% dari 200 responden menyukai produk ini. Jika kalian masih bingung membedakan parameter dan statistik, mari kita lihat perbandingannya. Pada parameter, berat rata-rata semua anjing gembala Jerman. Sedangkan pada statistik, berat rata-rata sampel acak 2 ekor anjing gembala Jerman. Contoh lainnya, pada parameter, pendapatan rata-rata suatu daerah, dan pada statistik, pendapatan rata-rata sampel acak 6 orang dari daerah tersebut. Gimana? Mudah bukan cara membedakannya? Agar kalian lebih memahami lagi, mari kita masuk ke contoh cerita di kehidupan sehari-hari. Contoh soal cerita pertama, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa SMA di Jakarta. Karena jumlah siswa sangat besar, ia mengambil sampel 50 siswa dan mendapatkan rata-rata tinggi badan 165 cm. Sedangkan rata-rata tinggi seluruh siswa Jakarta populasi sebenarnya 163 cm. Dapat disimpulkan bahwa 165 cm merupakan statistik atau X-bar. Kenapa? Karena 165 cm itu diambil dari sampel. Sedangkan 163 cm adalah parameter karena diambil dari jumlah populasi. Soal contoh kedua, sebuah survei dilakukan untuk mengetahui persentase pengguna smartphone di Indonesia. Dari 1.000 orang yang diwawancara atau sampel, 75% menggunakan Android. Sebenarnya 80% populasi Indonesia menggunakan Android. Dari soal cerita ini dapat disimpulkan bahwa 75% adalah data statistik karena diambil dari sampel, sedangkan 80% adalah data parameter karena diambil dari seluruh populasi. Itu dia penjelasan mengenai konsep parameter dan statistik dari Karuni dan Kak Marsha. Gimana nih teman-teman, mudah dipahami bukan? Tapi ingat ya, statistika itu seperti puzzle. Semakin sering kalian berlatih, semakin mahir membaca cerita di balik angka. Jadi jangan berhenti di sini ya. Sekarang coba cari contoh lain di kehidupanmu. Misalnya rata-rata harga kopi di 5 kedai favoritmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan materi seru lainnya dari channel Gumstat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious people!